Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf tadi sedikit ada kesalahan teknis dalam menampilkan slide dari PPT ya. Mungkin kita ini aja ya, langsung saja untuk webinar pada hari ini. Mungkin kita ulang terlebih dahulu bahwa untuk pergerakan market global pada pergerakannya ini memang cenderung variatif dengan ditutup indeks IHSG kita ini ditutup melemah sebesar 6.779, turun sebesar 0,48%. Lalu untuk bursa Asia pada perdagangan kemarin eh, ditutup variatif dengan Nikkei mengalami penurunan terdalam sebesar 1,05%, diikuti dengan indeks Hang Seng yang mengalami penurunan sebesar 0,50%. Sedangkan indeks Straits Times pada perdagangan kemarin justru mengalami penguatan sendiri sebesar 0,49%. Lalu di bursa Eropa pada perdagangan kemarin kita lihat bahwa bursa Eropa justru ditutup kompak menguat dengan penguatan tertinggi terdapat di indeks FTSE yang naik sebesar 0,40% dan indeks Nasdaq mengalami kenaikan juga sebesar 0,36%. Lalu di bursa Amerika sendiri bahwa pada perdagangan semalam bursa Amerika Serikat ini kembali ditutup melemah ya dengan penurunan terdalam ada di indeks Nasdaq mengalami penurunan hingga 1,49%, lalu diikuti dengan S&P 500-nya yang mengalami penurunan sebesar 0,90% dan Dow Jones mengalami pelemahan sebesar 0,49%. Lalu kita beralih ke harga komoditas dunia ya. Kita lihat bahwa harga komoditas dunia bergerak variatif dengan komoditas minyak mentah jenis Brent dan WTI kembali menguat dengan masing-masing naik sebesar 1,93% dan 1,45%. Sedangkan komoditas CPO atau sawit juga turut mengalami kenaikan, ya ini sebesar 0,38%. Untuk komoditas tembaga juga turut mengalami penguatan, ya ini sebesar 0,65%. Untuk komoditas yang mengalami pelemahan, ya ini terdapat komoditas batu bara yang pada perdagangan kemarin kembali mengalami penurunan atau koreksinya, ya ini turun sebesar 0,41% atau berada di level 401 US dollar per metrik tonnya. Sedangkan komoditas emas juga turut mengalami penurunan tipis sebesar 0,01%. Nikel juga mengalami penurunan yang paling dalam ya di antara komoditas lainnya yang mengalami penurunan hingga 4,52% ya. Dan komoditas timah juga turut mengalami penurunan hingga 0,97%. Untuk pergerakan ISG kita pada perdagangan kemarin ya, kita ketahui bahwa ISG kita memang mengalami penurunan pada perdagangan kemarin dikarenakan adanya aksi net foreign sale yang sebesar 490,51 miliar rupiah dan secara year to date kumulatifnya mencatatkan sebesar 47,73 triliun rupiah. Lalu saham-saham yang mencatatkan net foreign buy pada perdagangan kemarin itu ada saham SMGR, TLKM, BBRI, MDKA, dan ITMG. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sale pada perdagangan kemarin ini terdapat saham BMRI, BBNI, TOWR, GOTO, dan ASII.
Untuk pergerakan ISG kita pada hari ini, kami memperkirakan ISG akan kecenderungan masih melanjutkan penurunan atau bearish-nya kembali dengan area titik support dan resisten, yakni berada di level 6.690 hingga berada di level 6.850. Dan untuk berita market globalnya, yaitu masih dari Wall Street, yang dimana kita ketahui indeks saham Wall Street pada perdagangan semalam ini kompak turun melemah, dan ini mencatatkan penurunan selama 4 hari berturut-turut ya, di tengah sepinya rilisnya data ekonomi dan rilisnya laporan keuangan korporasi. Selain itu di pasar obligasi, imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini kembali naik sebesar 10 basis poin menjadi 3,59%. Saat ini investor masih khawatir mengenai adanya kampanye tentang pengetatan kebijakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang dapat mendorong ekonomi Amerika Serikat ini ke dalam jurang resesi. Selain itu, indeks saham utama di Wall Street ini juga sudah berada di bawah tekanan jual sejak hari Rabu lalu ketika The Fed telah menaikkan proyeksi suku bunga acuannya ke level tertingginya ya. Ditambah lagi saat ini bahwa ketua The Fed yaitu Jerome Powell memberikan komentar tegas dengan menjanjikan akan terus menaikkan tingkat suku bunganya meskipun data-data memperlihatkan bahwa terjadinya tanda-tanda pelemahan ekonomi. Dan untuk di pasar komoditas, kita ketahui bahwa harga minyak mentah ini kompak mengalami kenaikan dikarenakan adanya sentimen positif atau dikarenakan adanya optimisme mengenai seputar pelonggaran kebijakan COVID-19 di Tiongkok, Cina yang berhasil mengalahkan kekhawatiran atas resesi global yang terus menekan permintaan energi. Untuk berita korporasi pada hari ini, yang pertama ada emiten PBRX atau PT Pan Brothers Tbk yang telah menyiapkan belanja modal di tahun 2023 ini sebesar 5 juta US dollar. Dan yang kedua ada emiten DOIT atau PT Delta Dunia Makmur Tbk yang akan juga membagikan dividen dengan total sebesar 80,43 miliar rupiah. Lalu emiten yang ketiga ada SMMT atau PT Golden Angel Energy Tbk telah juga menetapkan belanja modal atau capex-nya di tahun 2023 ini sebesar 25 miliar rupiah. Untuk saham rekomendasi pada hari ini, kami memiliki 3 saham rekomendasi. Yang pertama ada saham CASA. Kami melihat pergerakan saham CASA dalam jangka pendek maupun menengahnya cenderung masih bisa kembali bullish ya. Dengan area trade buy, ya ini berada di level 760. Dan untuk area resistennya, ya ini berada di level 820. Jika misalnya pergerakan mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menembus atau melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level area resisten kedua, yang ini berada di level 850 ya. Dan untuk area stop loss-nya juga kita perhatikan, jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss-nya ya ini berada di level 700. Lalu yang kedua ada saham MLIA. Kami melihat pergerakan MLIA masih bisa melanjutkan penguatan atau bullish kembali dengan area trade buy ya ini berada di level 555 ya.
Dan untuk area resisten pertamanya kemungkinan kami perkirakan bisa mencapai di level 600. Jika ia bisa pergerakannya maupun bergerak hingga mencapai ke level 600, maka kemungkinan pergerakan akan melanjutkan penguatannya hingga mencapai di level 625. Dan untuk area stop loss-nya, jika misal pergerakan tidak mau bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss-nya, ya ini berada di level 510. Lalu yang ketiga, ada saham PANS ya. Kita melihat pergerakan saham PANS masih bisa bergerak menguat ya dalam jangka pendek maupun menengahnya dengan pergerakan area terbaiknya ya ini berada di level 1975 ya, dengan area target price-nya di level target price pertamanya ya ini berada di level 2050, dan jika misal pergerakan mampu bergerak hingga mencapai menembus di level TP pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga ke TP keduanya, ini berada di level 2090 ya. Dan untuk stop loss-nya juga tetap diperhatikan, jika misal pergerakan tidak mampu menguat, maka perhatikan stop loss-nya yang kami berikan ya ini berada di level 1905. Dan selanjutnya kita juga ada webinar online class ya, dengan tema scalping secepat kilat dengan Swift. Acara ini diselenggarakan pada hari Rabu 21 Desember 2022 pukul 12 siang hingga 1 siang ya. Acara ini juga bersifat gratis ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui cara scalping dengan menggunakan fitur Swift, silakan langsung join ya di link Zoom yang terdapat di poster ya. Di sini ya, acara ini bersifat gratis dan pendaftarannya wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Selain itu di hari Kamisnya tanggal 22 Desember kita juga ada online class kembali dengan tema rumor terkait aksi korporasi, yang dimana acara ini diselenggarakan pukul 12 siang hingga 1 siang ya. Dan acara ini juga bersifat gratis, jadi untuk Bapak Ibu yang mau mengetahui tentang aksi korporasi emiten, silakan join Zoom di hari Kamisnya ya, dengan cara melakukan pendaftaran yang terdapat di link Zoom yang terdapat di poster ya. Dan untuk pendaftarannya juga wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Oke, mungkin itu saja di sesi yang pertama. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang jika memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang mau ditanya, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai saham-saham yang Bapak Ibu pertanyakan di kolom Q&A. Mungkin kita beri waktu 1 hingga 3 menit ke depan untuk Bapak Ibu mencatatkan saham-saham yang mau ditanyakan pada hari ini. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi kedua, yakni sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, ini ada saham ISAT dan KLBF ya. Kita lihat saham ISAT terlebih dahulu. Pergerakan saham ISAT, kalau kita lihat pada perdagangan hari ini, ISAT ini dibuka melemah 0,88%, dan kita lihat bahwa pergerakan ISAT saat ini sedang bergerak menguji di MA 21-nya ya, terdekat terlebih dahulu. Terlihat saat ini adanya pergerakan dari indikator stokastiknya yang masih bergerak naik, dan secara histogram MACD kalau kita lihat pergerakannya sudah mulai berada di area positif. Jadi kalau kita secara indikator baik stokastik maupun MACD bahwa pergerakan saat ini masih bisa menguat, melihat dari pergerakan indikatornya yang masih bergerak positif, dan pada hari ini pergerakan ISAT sedang menguji di MA 34-nya terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakan dari ISAT mampu bergerak melewati garis MA 21-nya ya, terdekatnya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa mencapai di level area resisten pertamanya, yaitu berada di level 5.800 untuk level resisten pertamanya ya. Jika bisa pergerakan mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level area resisten kedua, yaitu berada di level 6.000. Nah, untuk titik supportnya juga tetap kami berikan. Jika bisa pergerakan dari ISAT ini tidak mampu bergerak melatih dari MA 21-nya atau di garis resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu dengan berada di area support terdekatnya, yakni berada di level 5.510. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada KLBF. Untuk KLBF, kita lihat bahwa saat ini pergerakan KLBF bergerak turun 2,30%, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan KLBF kalau kami lihat kecenderungannya akan mengalami penurunan terlebih dahulu dikarenakan pergerakan KLBF pada 2 hari sebelumnya secara berturut-turut sudah mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Dan saat ini sangat wajar jika misalkan pergerakan KLBF akan cenderung koreksi terlebih dahulu, mengingat pergerakannya yang sudah mengalami penguatan selama 2 hari berturut-turut kemarin. Dan untuk pergerakan hari ini kami melihat pergerakannya akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga berada di level area support terdekatnya, yakni berada di level 2080, hingga mencapai di level area support keduanya, yakni berada di level 2030. Jadi diperhatikan ya pergerakan Bapak dan Ibu ya untuk saham KLBF, karena kemungkinan pergerakan KLBF akan cenderung bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan, saham berikutnya ada INDF. Untuk saham Indofood, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Indofood bergerak turun ya 1,07%, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan Indofood sudah terjadi adanya akumulasi jenuh beli ya, yang dimana terlihat dari pergerakan indikator stokastik yang sudah mulai mengalami penurunan di area overbought-nya dengan dia membentuk pola dead cross. Begitu pula dengan indikator dari sinyal MACD-nya yang sudah mulai menyempit ke bawah, yang dimana pergerakannya cenderung bergerak turun ya. Jadi kemungkinan saat ini INDF akan cenderung bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu, mengingat pergerakannya yang selama beberapa minggu bergerak naik cukup signifikan ya. Dan kemungkinan pada hari ini pergerakan INDF akan bergerak turun hingga berada di level area support pertamanya, ya ini berada di level 6.875. Jangan
hingga mencapai di level area support keduanya, yakni berada di level 6.750. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada ACES. Pergerakan saham ACES ya. Kalau kita lihat pergerakan saham ACES saat ini sudah mulai bergerak naik ya, mengingat pergerakan ACES kalau kita tarik pergerakan ACES selama beberapa minggu lalu, pergerakannya secara historinya bergerak berada di area downtrend, dan saat ini pergerakan saham ACES sendiri sudah mulai bergerak naik, dan terlihat dari indikator stokastiknya yang sudah mulai membentuk pola golden cross ya, dan sudah melewati garis dari oversold-nya ya. Begitu pula kalau kita lihat dari trend line-nya ya. Juga kalau kita lihat secara trend line bahwa pergerakan aset ini sudah mulai mematahkan area downtrend yang dimana sudah mulai menguat kembali pergerakannya, dan kemungkinan pergerakannya akan mulai menuju ke area kalau kita tarik garisnya bahwa kemungkinan pergerakan dari saham Asia sendiri sudah mulai bergerak menuju ke pola uptrend-nya ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari saham Asia kami melihat bahwa pergerakannya akan bergerak naik atau menguat kembali hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya di level 445, hingga mencapai di titik area resisten keduanya ya ini berada di level 480. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada MAPI. Untuk MAPI, kita lihat juga pergerakan MAPI saat ini pergerakannya sudah mulai beranjak naik kembali ya. Setelah dia sempat mengalami penurunan selama sepekan, dan pergerakannya juga sempat berada di area downtrend, dan pada hari ini kalau kita lihat pergerakan dari MAPI juga sudah mulai bergerak naik dengan mematahkan area downtrend tersebut, dengan dia berhasil melewati garis trendline resistennya yang dimana pergerakannya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan ya. Selain itu dari indikator stokastik kalau kita lihat bahwa pergerakannya juga sudah mulai membentuk pola golden cross, di mana pergerakannya sudah mulai naik kembali ya, dan saat ini pergerakan dari indikator stokastik kalau kita lihat pergerakannya sudah naik ke level 45, dan secara indikator sinyal dari MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih cukup berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan MAPI juga masih bergerak mengalami kenaikan kembali atau masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resistennya, yaitu berada di level 1425, hingga mencapai di titik area resisten keduanya, ya ini berada di level 1470. Kita lanjutkan, saham berikutnya ada LPPF. Untuk LPPF, kita lihat bahwa saat ini pergerakan LPPF sedang menguji di antara MA21 dan MA34-nya ya. Dan saat ini pergerakannya masih sama pergerakan pada perdagangan sebelumnya ini masih di level 4.970, dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakannya membentuk doji star ya kalau kita lihat saat ini, walaupun belum terlalu kelihatan pergerakan, tapi pada hari ini pas pembukaan dia telah membentuk pola doji star, dan kita lihat bahwa jika pergerakan LPPF ini mampu menembus dari MA21, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat atau bisa menguat ya hingga mencapai di titik area resistennya, ya ini berada di level 5.050, dan jika bisa mampu bergerak hingga menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa mencapai ke level area di level 5.170. Kita lanjutkan saham berikutnya ada Saratoga SRTG.
Pergerakan Saratoga, kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan Saratoga bergerak naik 0,73% pada pembukaan hari ini, dan kita lihat bahwa pergerakan Saratoga kemungkinan masih bisa melanjutkan kenaikan melihat area trendline-nya yang secara jangka pendek masih uptrend-nya pergerakannya, dan kita lihat bahwa secara volume juga ada akumulasi aksi beli oleh sejumlah investor, dan di mana ditopang dengan indikator stokastiknya yang masih berada di area positif di level, kalau kita lihat masih di level 70-an ya, dan pergerakannya masih menghimpit ke atas, yang di mana pergerakannya akan cenderung bisa membentuk pola golden cross. Dan selain itu juga dari sinyal MACD-nya, kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area positif, begitu pula dengan histogram MACD-nya yang masih bergerak di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan SLTG sendiri akan cenderung masih bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten pertamanya, yakni berada di level 2790 hingga mencapai di titik area resisten keduanya, yakni berada di level 2850. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada Adaro. Saham Adro, kita lihat bahwa pagi hari ini Adro dibuka mengalami penurunan 0,50%. Dan kita lihat bahwa Adro mengikuti komoditasnya, yakni batu bara, yang juga pada perdagangan ini juga ditutup melemah ya. Dan saat ini pergerakan saham Adro juga turut mengalami penurunan dengan adanya volumenya, kalau kita lihat pergerakannya berada di adanya aksi jual ya kalau kita lihat, dan namun secara indikator stokastik sih kalau kita lihat pergerakannya sudah menembus area overbought ya. Namun kalau diperhatikan terlebih dahulu, jika misalkan pergerakan dari indikator stokastiknya ini membentuk pola dead cross, berarti menandakan pergerakan Adro akan cenderung bergerak turun. Dan untuk titik area supportnya, maka kemungkinan kalau kita lihat ini pergerakannya, kita lihat kemungkinan pergerakan Adro sendiri kalau kami lihat akan bergerak turun hingga berada di area supportnya, yakni berada di level 3875 hingga mencapai di titik area support keduanya, yakni berada di level 3790. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada PNLF. Untuk PNLF, kita lihat bahwa pergerakan PNLF bergerak turun ya. Dan secara historinya, pergerakan PNLF sendiri secara tren masih bergerak di area downtrend, diikuti dengan garis dari indikator stokastiknya yang pergerakannya masih berada di area oversold ya. Yang dimana pergerakannya cenderung turun pada hari ini dan sudah menembus area oversold ya. Dan kemungkinan pergerakan dari PNF sendiri akan menyentuh ke area supportnya kembali, ya ini berada di level sini ya. Untuk area support PNF ini berada di level 385 sehingga mencapai di titik area support selanjutnya di level 380. Jadi Bapak Ibu tetap perhatikannya, karena kemungkinan pergerakan PNF ini masih cenderung bergerak turun dan masih belum ada tanda-tanda kenaikan ya untuk saham PNF ini, mengingat dari
tingkat volumenya ya secara akumulasinya berhasil adanya aksi jual ya. Begitu pula dari indikator stokastik yang pergerakannya masih bergerak turun hingga menembus area oversold-nya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Medco. Kita lihat saham Medco ya Bapak Ibu bahwa saat ini pergerakan Medco juga pada hari ini dibuka mengalami penurunan dengan didorong adanya aksi jual secara tingkat volume yang bergerak turun ya kalau kita lihat saat ini, dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa saham Medco ini juga sudah mulai bergerak turun ya dengan dia telah membentuk pola dead cross pada perdagangan lusa lalu ya, dan hari ini pergerakannya masih bergerak turun, jadi kemungkinan pergerakan Medco saat ini masih cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga mencapai di titik area support pertamanya di level 1080 hingga mencapai di titik area support keduanya yakni berada di level 1030. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Telkom. Untuk Telkom, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Telkom dibuka menguat ya. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan Telkom sedang menguji di MA21-nya dengan pergerakannya yang dibuka menguat. Dan kita lihat bahwa dari indikator stokastiknya bahwa pergerakan Telkom saat ini sudah bergerak membentuk pola golden cross sinyalnya, dengan yang berarti menandakan bahwa pergerakan Telkom akan cenderung ada tanda-tanda mengalami kenaikan ya. Dan secara itu secara indikator dari MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari histogram MACD sudah bergerak positif pada hari ini, walaupun secara sinyal pergerakannya masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan dari pergerakan Telkom pada ini kalau kami lihat dari sinyal dari indikator stokastik dan histogram MACD, pergerakan dari Telkom akan cenderung bisa menguat atau melanjutkan penguatan kembali hingga mencapai di titik area support area resisten pertamanya di level 3820 hingga mencapai di titik area resisten keduanya ya ini berada di level 4000 ya untuk Telkom. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Excel. Pergerakan Excel kita lihat bahwa hari ini Excel juga dibuka menguat 1,95%. Dan kita lihat bahwa pergerakan Excel sudah mulai menggeranjak naik ya setelah dia sempat bergerak turun pada beberapa minggu lalu dengan dia membentuk pola area downtrend ya kalau kita tarik dari sini trennya. Dan saat ini pergerakannya sudah berhasil mematahkan area downtrend tersebut dengan dia berhasil melewati garis resisten trend lainnya ya pada perdagangan kemarin, dan kita lihat bahwa pergerakannya masih melanjutkan penguatan didorong dengan ada volumenya yang semakin meningkat aksi belinya, dan secara indikator stokastiknya yang pergerakannya juga bergerak naik dengan dia membentuk pola golden cross pada hari ini ya. Jadi kemungkinan pergerakan Excel kami lihat masih bisa bergerak naik hingga mencapai di titik area resisten pertamanya di level 2170 hingga mencapai di titik area resisten keduanya ya ini berada di level 2250. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada DSNG. Pergerakan dari saham DSNG, kita lihat bahwa saat ini DSNG sedang menguji di MA21-nya ya.
Dan jika misal pergerakan hari ini di SNG mampu bisa bertahan di atas MA21, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten terdekatnya di level 630 ya. Namun jika pergerakan tidak mampu bergerak bertahan di atas MA21 atau justru breakout ke bawah menembus area tersebut, MA21 dan M34-nya, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bergerak turun hingga berada di level 590. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada CTRA ya. Kita lihat pergerakan CTRA. Kalau kita lihat saat ini pergerakannya bergerak turun dengan pada hari ini dibuka turun 2%-an, terlihat dari pergerakan secara tingkat volume yang ada aksi jual ya. Dan secara indikator stokastik pergerakannya juga mulai bergerak turun melemah, dan pergerakannya kemungkinan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area forward-nya. Begitu pula dengan indikator MACD, kalau kita lihat bahwa dari histogram MACD-nya sendiri pergerakannya sudah bergerak di area negatif, dengan disusul dari sinyal MACD yang pergerakannya sudah mulai mengalami penurunan dengan dia menyilang ke bawah dengan bentuk volatile growth. Jadi pada hari ini kami melihat pergerakan dari CTRA sendiri akan bergerak turun kembali hingga mencapai di titik area supportnya yang berada di level 970 hingga mencapai di titik area support keduanya yakni berada di level 950. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada MPMX. MPMX. Kalau kami melihat pergerakan MPMX sendiri, saat ini pergerakannya akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu, mengingat pergerakan yang sudah mulai menembus breakout MA21-nya ya. Dan secara tingkat volume juga adanya aksi jual pada hari ini, ditambah dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya bergerak sideways ya. Tapi pergerakan sideways ini menyempit ke bawah, yang dimana kemungkinannya pergerakannya akan bergerak membentuk pola dead cross ya. Dan jika misal pergerakannya benar bisa membentuk pola dead cross, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bergerak turun. Dan kalau kita lihat dari indikator MACD-nya bahwa pergerakan dari MACD-nya sinyal sudah mulai bergerak turun ke bawah dengan indikator dari histogram MACD yang sudah bergerak negatif. Jadi kemungkinan pergerakan dari MPMX sendiri akan bergerak hingga mencapai titik area supportnya di level 1120 hingga mencapai di titik area support selanjutnya, yaitu berada di level 1090. Jadi Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu MPMX karena kemudian pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Antam. Untuk Antam, kita lihat bahwa Antam saat ini pergerakannya bergerak turun ya, 0,98%, dan kita lihat bahwa saat ini secara volume pergerakannya adanya aksi jual dari pergerakan Antam, dan mengapa pergerakannya pada hari ini bergerak turun. Dan kalau kita lihat pergerakan Antam, jika misalkan pergerakannya masih bergerak di area penurunan, maka kemungkinan pergerakannya akan mencapai di area support pertama di level 1980. Dan jika pergerakan menembus area support, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan di level 1950 ya. Namun jika misalnya pergerakan Antam mampu membalikkan keadaan dengan mana pergerakan mampu naik kembali, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai di titik area resistennya yang berada di level 2070. Mengingat kalau kita lihat pergerakan dari indikator stokastiknya yang masih terbilang positif naik ya, dan kemungkinan pergerakannya ada masih akan ada tanda kenaikan
melihat dari indikator dari stokastik yang masih bergerak positif ya. Pergerakan dasar MACD juga pergerakannya juga masih bergerak, histogram pergerakannya juga masih cukup positif. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya ada TWR. Kita lihat ya, bahwa TWR saat ini pergerakannya bergerak turun juga pada hari ini, di mana kalau kita lihat secara tren, pergerakan TOR sendiri masih berada di area downtrend ya. Kalau kita tarik garis secara trennya bahwa TOR saat ini pergerakannya masih berada di area downtrend, mengikuti dari indikator stokastiknya yang juga masih bergerak turun ya pada hari ini dengan dia berada di area oversold, dan pergerakannya kalau kita lihat secara saat ini bahwa saat ini pergerakan dari indikator MACD-nya bahwa pergerakan itu masih berada di area negatif dengan sinyal MACD yang bergerak turun di area negatif, begitu pula dengan histogram MACD yang bergerak masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan PWN sendiri kecenderungannya akan bergerak turun terlebih dahulu, mengingat dari indikator dari stokastik maupun MACD-nya yang masih terbilang pergerakannya masih berada di area negatif, dan selain itu secara trendline pergerakan dari TOR masih berada di area downtrend. Jadi kemungkinan pergerakan akan kembali turun hingga mencapai di level 1070 di level support utamanya, dan jika pergerakan menembus area support utamanya maka kemungkinan pergerakannya akan berada di level 1060. Namun jika bisa pergerakan dari TOR mampu bergerak naik hingga menembus area trend dan resistennya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat hingga mencapai di titik area resisten terdekat terlebih dahulu, dan ini berada di level 1115. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Mika. Untuk Mika, kita lihat bahwa saat ini pergerakan Mika berhasil dibuka menguat ya 1,31%, dan saat ini kalau kita lihat bahwa Mika pergerakannya secara trennya masih berada di area uptrend ya. Kalau kita tarik garis sini bahwa Mika saat ini pergerakannya masih bergerak di area uptrend, mengikuti area uptrendnya ya. Dan pergerakan dari Mika kalau kita melihat kecenderungannya masih bisa bergerak naik, melihat dari indikator MACD-nya bahwa sinyal MACD masih berada di area positif, begitu pula dengan histogram MACD-nya, walaupun dari indikator stokastiknya pergerakannya sudah membentuk pola dead cross. Dan untuk saat ini pergerakan Mika kalau kami lihat akan bergerak terlebih dahulu hingga mencapai di titik area resisten pertama di level 3150 hingga mencapai di titik area resisten selanjutnya di level 3220. Dan titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan Mika tidak mampu bergerak menguat hingga mencapai titik area resisten pertama, maka perhatikan area supportnya yang akan diberikan ya ini berada di level 2950 hingga mencapai di titik level support keduanya di level 2850. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada BMRI. Kalau kita lihat BMRI ya saat ini bahwa pergerakan BMRI bergerak turun 0,25%, dan pergerakan BMRI saat ini kalau kita lihat sedang menguji di MA21 dan MA34-nya ya, di mana saat ini pergerakannya masih berada di tengah-tengah. Jika misalnya pergerakan dari BMRI masih bergerak menguat,
Nah, maka dengan menembus area di MA21, di level di MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa naik hingga mencapai di titik area resistennya di level 10.200 ya. Namun jika bisa berganti tidak mampu bergerak hingga menembus area MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakan akan bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga berada di level 9.825. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada BBRI. Untuk BBRI kita lihat bahwa saat ini BBRI dibuka turun 0,60% dengan pergerakannya kalau kita lihat memang saat ini pergerakan BBRI kalau kita tarik sih pergerakannya masih uptrend ya. Secara trennya bahwa BBRI ini masih bergerak uptrend di mana tingkat volumenya juga masih cukup baik ditambah dengan pola dari candle-nya yang cukup bagus ya kalau kita lihat. Dan untuk hari ini kemungkinan pergerakan dari BBRI kalau kami lihat kemungkinan pergerakannya masih bisa bergerak naik terlebih dahulu mengingat dari indikator stokastiknya yang masih berada di area overbought-nya yang belum ada tanda mengalami penurunan, itu pula dengan dari sinyal MACD-nya yang pergerakannya masih berada di area positif dengan indikator dari histogram MACD-nya yang juga masih berada di area positif. Jadi kemungkinan BBRI akan kembali melanjutkan penguatan hingga mencapai di titik area resistennya, yakni berada di level 4.990 hingga mencapai di titik area resisten keduanya di level 5.060. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada selanjutnya ada WSKT. Kita lihat saham WSKT ya. Untuk WSKT, kalau kita lihat pergerakannya ya, WSKT ini pergerakannya masih berada di area downtrend dengan pergerakan tingkat volumenya yang masih terbilang ini ya, apa namanya, aksi tipis dengan pergerakannya adanya akumulasi rata-ratanya kalau kita lihat volume investor masih melakukan aksi jualnya ya. Dan secara indikator stokastik kalau kita lihat bahwa pergerakan dari WSKT sendiri bergerak cenderung sideways, namun sideways-nya ini juga telah membentuk pola dead cross ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pergerakan dari WSKT saat ini memang akan cenderung masih bergerak turun mengingat dari indikator dari MACD-nya yang juga turut bergerak masih berada di daerah negatif secara histogramnya dan secara sinyal MACD-nya juga pergerakannya masih bergerak di area negatif ya dan cukup dalam ya. Jadi kemungkinan sih kami lihat WSKT sendiri akan masih bergerak turun kembali hingga mencapai di titik area supportnya yang di level 345 hingga mencapai di level support selanjutnya terdalamnya ya ini berada di level 300-an ya. Jadi diperhatikan ya untuk Bapak Ibu karena untuk WSKT sendiri pergerakannya masih belum ada tanda-tanda mulai kebangkit ya dan pergerakannya masih ada terus melanjutkan koreksinya kembali. Oke, terakhir ada saham BBCA ya. Kita lihat BBCA. Oke, untuk BBCA kalau kita lihat saat ini BBCA bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu 0,58%. Namun kalau kami lihat BBCA ada kemungkinan bisa kembali naik mengingat dari indikator stokastiknya yang pergerakannya sudah mulai membentuk pola golden cross yang dimana mulai ada tanda kenaikan dan begitu pula dari sinyal MACD-nya yang pergerakannya sudah mulai menyempit ke atas ya.
walaupun belum terlalu jelas, namun pergerakan ini sudah mulai menyentuh ke atas. Jika bisa pergerakan menyilang ke atas dengan membentuk golden cross, maka kemungkinan pergerakannya akan bergerak naik. Jadi kalau kami lihat pergerakan BBCA masih ada kemungkinan bergerak naik hingga menembus dari MA21 dan MA3 4-nya yang berada di level area 8.730. Dan jika bisa mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan masih bisa melanjutkan hingga mencapai di titik 8.815. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir hingga webinar berakhir. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, dan juga tadi mohon maaf jika tadi sempat adanya trouble ya di kami, maka molor untuk jam webinarnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk kami pada hari ini. Terima kasih semuanya. Kami tim riset Philip Sukuritas pamit undur diri. Sampai jumpa di hari berikutnya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.